Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulil Amri Al-Amin dari program studi ekonomi syariah. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan materi mengenai balance scorecard atau biasa disebut sebagai BSC. BSC itu sendiri atau balance scorecard diperkenalkan oleh Robert S. Kaplan dan David P. Norton pada tahun 1992. Yang dimana BSC ini memiliki pengertian sebagai sistem manajemen strategis yang menerjemahkan visi dan strategi organisasi menjadi tujuan dan ukuran kinerja yang terukur. BSC ini tidak hanya berfungsi sebagai alat pengukuran, tetapi juga sebagai alat pengelolaan strategi, yang dimana tujuan BSC itu sendiri sebagai menghubungkan visi dengan tindakan, mengukur kinerja secara komprehensif, serta meningkatkan efektivitas organisasi. Selanjutnya, konsep dasar dari BSC atau Balance Scorecard. BSC mengukur kinerja secara seimbang antara keuangan dan non-keuangan, antara jangka pendek dan jangka panjang, internal dan eksternal, serta leading indicators dan lagging indicators. Dengan demikian, organisasi dapat melihat kinerja secara lebih lengkap dan objektif. Bahasan selanjutnya yaitu perspektif atau pandangan daripada BSC itu sendiri. BSC memiliki 4 sudut pandang atau 4 perspektif. Perspektif yang pertama yaitu perspektif keuangan atau financial perspektif, di mana dia berfokus pada pencapaian tujuan finansial organisasi yang dapat kita lihat menggunakan profitabilitas, pertumbuhan dan pendapatan, return on investment, efisiensi biaya atau arus kas. Kemudian perspektif yang kedua yaitu perspektif pelanggan atau customer perspektif, yang dimana dia mengukur keberhasilan organisasi dalam memenuhi kebutuhan pelanggan, yang dapat kita lihat melalui kepuasan pelanggan, loyalitas pelanggan, akuisisi pelanggan baru, pangsa pasar, serta profitabilitas pelanggan. Kemudian pandangan yang ketiga atau perspektif yang ketiga yaitu perspektif proses bisnis internal atau internal business perspektif proses, yang dimana dia berfokus pada proses yang harus dilakukan secara efektif, meliputi proses inovasi, proses operasional, layanan purna jual, serta pengendalian kualitas. Kemudian pandangan yang keempat atau perspektif yang keempat yaitu pembelajaran serta pertumbuhan, yaitu berfokus pada pengembangan sumber daya organisasi, meliputi kompetensi karyawan, sistem informasi, motivasi kerja, inovasi organisasi, serta pengembangan budaya kerja. Kemudian peran balance scorecard atau BSC, di mana dia berperan sebagai alat komunikasi strategi, sebagai sistem manajemen kinerja, sebagai alat penyelesaian organisasi, sebagai kerangka perencanaan strategis, serta sebagai sarana pembelajaran organisasi. Dengan adanya BSC, seluruh bagian organisasi bekerja menuju tujuan yang sama. Kemudian selanjutnya manfaat dari balance scorecard atau BSC. Terdapat 2 manfaat utama yaitu bagi organisasi serta bagi manajemen. Yang pertama bagi organisasi, di mana dia memberikan pandangan kinerja yang menyeluruh, meningkatkan fokus pada strategi, memperbaiki komunikasi organisasi, serta membantu pencapaian tujuan jangka panjang. Kemudian tujuan yang kedua bagi manajemen, yang dimana dia membantu pengambilan keputusan, mengidentifikasi risiko lebih awal, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Selanjutnya, langkah penyusunan dan implementasi BSC. Penyusunan dapat dilakukan dengan melalui klarifikasi visi dan misi, menentukan perspektif, membuat strategi map, menentukan KPI, menetapkan target, serta menyusun program strategis. Implementasinya dapat dilakukan dengan beberapa tahapan. Yang pertama, tahap persiapan. Yang kedua, tahap pengembangan. Yang ketiga, tahap peluncuran. Dan yang terakhir, tahap operasional. Faktor keberhasilan dapat dilihat melalui komitmen pimpinan, komunikasi yang efektif, keterlibatan karyawan, dan dukungan teknologi serta budaya organisasi yang berbasis kinerja. Sebagai kesimpulan, balance scorecard merupakan sistem manajemen strategis yang komprehensif, yang dimana BSC juga mengintegrasikan 4 perspektif utama dalam pengukuran kinerja, serta penerapan BSC membantu organisasi mencapai tujuan secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. Sebagai penutup daripada penjelasan kali ini, balance scorecard atau BSC bukan hanya alat ukur kinerja, tetapi juga peta jalan organisasi dalam mencapai visi dan strategi yang mantap. Sekian dari video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.